dan ketahanan negara, Tentara Nasional Indonesia perlu didukung dengan peralatan tempur yang mumpuni. Emang sih ya, demi memenuhi Indonesia harus mengeluarkan dana yang fantastis. Tapi kan untuk menjaga wilayah daratan, udara, dan perairan Indonesia. Selain dan proses pengadaan dan pembelian alutsista dari luar negeri membutuhkan waktu bertahun-tahun sejak kontrak awal pembelian. Indonesia juga belum sepenuhnya bisa memproduksi alutsista sendiri. Namun, kini secara bertahap Kementerian Pertahanan mulai membeli alutsista baru dan menyusun master plan perkembangan industri alutsista di dalam negeri. Kali ini, kita bakalan membahas apa saja ya tentang alutsista canggih terbaru yang dimiliki militer Indonesia. Yang pertama nih, kita mulai dari TNI Angkatan Darat. Jadi di sini Indonesia kini memiliki senjata peluncur roket yang bernama LRS Astros II MK6LMU atau kepanjangan dari Multi Launcher Rocket System, merupakan roket buatan Avibras Aerospatiale Brazil. Nah, roket Astros II memiliki kemampuan melaju hingga 110 km per jam dengan jarak jelajah mencapai 600 km karena dirancang di atas strut 6X6 AFLMU sehingga mempermudah gerak dan perpindahannya. Kehebatan dari Astros II ini ada pada amunisinya yang mampu menembus kendaraan lapis baja dengan ketebalan sampai 20 cm. Gila, keren banget kan? Itu dikarenakan roket Astros II dilengkapi dengan hulu ledak submunisi atau yang disebut dengan Cobra Cone yang bisa menembus baja jenis apapun. Astros II ini Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar 3,8 miliar rupiah. Well, selain peluncur roket, Indonesia juga memiliki Meriam 155mm GS Caesar yang bisa beroperasi di segala bentuk medan, perbukitan maupun perkotaan nih guys. Dan Meriam 155mm Caesar ini bisa bergerak dengan kecepatan hingga 80 km per jam di medan darat dengan daya jelajah mencapai 600 km. Meriam Caesar juga mampu nih melintasi wilayah perairan sampai dengan kedalaman 1,2 meter. Keunggulan Meriam buatan Prancis ini ada pada jarak tembaknya yang mencapai 40 km dengan kecepatan tembakan 6 butir peluru per menit. Harga Meriam Caesar untuk satu unit adalah 54 miliar. Indonesia memiliki 37 unit. Itu artinya ada Meriam GS M109. Jadi Meriam M109 ini sebetulnya telah lama dikenal dalam dunia alutsista. Sudah beroperasi dan berpengalaman di sejumlah perang seperti Perang Vietnam, Perang Teluk, dan Perang Irak. Nah, untuk melengkapi peralatan tempur, Indonesia membeli Meriam M109 versi terbaru yang di-upgrade oleh Belgia. Dan Meriam M109 cocok banget nih buat pertempuran jarak dekat dan bisa menembakkan peluru sejauh 18 km. Meriam ini disenjatai Browning M2HB kaliber 12,7 mm serta peluncur granat. Nah, Sobat Tekno, kelebihan dari Meriam GS M109A4 ini adalah adanya penambahan filter anti-nuklika, nuklir, biologi, dan kimia loh. Gak semua kendaraan tempur dibeli dari luar negeri ya. Untuk penyediaan tank, Indonesia juga sudah memproduksi sendiri di dalam negeri. Yes, tank Harimau atau yang disebut Harimau Medium Tank Cannon 105mm adalah salah satu tank buatan PT Pindad yang bekerja sama dengan Turki dan perusahaan Allison Transmission asal Amerika Serikat. Tank dengan bobot 30 hingga 35 ton ini didesain secara khusus untuk daerah operasi tropis dengan wilayah hutan karena memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan main battle tank. Jadi ya gitu banget ya, ringan banget nih teknologi. Jadi senjata utamanya adalah turret kaliber 105 mm dan senapan mesin kaliber 7,62 mm.
Selain digunakan untuk melengkapi kendaraan tempur TNI, tank Harimau dibanderol dengan harga 7 juta US dollar atau setara dengan 101 miliar rupiah. Gila sih, mahal banget. Nah, Sobat Tekno, kali ini kita beralih ke TNI Angkatan Laut ya. Kita patut berbangga nih. Pertama ada KRI Teluk Yotefa 522. Jenis kendaraan angkut tank kelima yang diproduksi PT Daya Radar Utama yang memiliki fungsi di mana Teluk Yotefa 522 ini bisa mengangkut alat-alat perang, logistik, dan personal dari pangkalan tolak menuju daerah sasaran secara terbatas. Oke, KRI Teluk Yotefa 522 ini dapat mengangkut 10 unit tank Leopard, 1 unit Panzer, 2 AVBL, 1 unit transporter, 2 unit helikopter, dan 361 pasukan. Ya, selain itu, kapal ini juga bisa menjalankan fungsi pencairan dan penyelamatan untuk korban kecelakaan di laut. KRI Teluk Yotefa 522 memiliki panjang 120 meter dengan lebar 18 meter dan tinggi 7,8 meter. Melaju memecah lautan dengan kecepatan maksimum 16 knots dan mampu berlayar selama 20 hari. Dalam pembuatannya, Indonesia juga menghabiskan dana sampai 160 miliar rupiah. KRI Alguro 405. Jadi, kapal selam Alugoro 405 ini menjadi salah satu kapal selam kebanggaan Indonesia. Pada saat tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, kapal selam ini juga diturunkan untuk melakukan pencarian loh. Dan KRI Alugoro 405 diproduksi oleh PT PAL Indonesia yang bekerja sama dengan Korea Selatan. Ya, kapal selam Alugoro 405 ini merupakan kapal selam jenis diesel electric submarine U-209 atau Nagapasa class yang memiliki panjang keseluruhan 61,3 meter. Bisa melaju dengan kecepatan mencapai 21 knot. Ketika berada di bawah air, kapal selam ini mampu membawa 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari lamanya. Kapal selam Alugoro dipersenjatai 8 tabung torpedo Black Shark 533 mm yang dapat meluncur sejauh 50 km dan sulit terdeteksi musuh karena suaranya udah nggak terlalu bising. Nah, untuk KRI Alugoro ini juga dilengkapi dengan sonar yang dapat mendeteksi musuh di permukaan dan bawah air. KRI Golok 688. Mendengar kapal cepat rudal terbaru buatan PT London Industry Invest asal Banyuwangi ini diklaim memiliki kecepatan yang tinggi dan daya hancur yang besar. KRI Golok menjadi produksi kapal pertama yang dibuat dari bahan komposit sehingga lebih ringan dan mempunyai ketahanan lelah serta ketahanan korosi yang sangat baik. Nah, panjang dari KRI Golok ini mencapai 62,53 meter dengan lebar 16 meter dan tinggi kapal dari draft 18,7 meter. KRI Golok 688 mampu mengangkut 25 ABK, melaju dengan kecepatan maksimum 28 knots, dan kapal perang ini dipersenjatai meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm. Nah, Sobat Tekno, pemberian nama Golok sendiri memiliki makna filosofis dengan harapan dapat digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi dengan baik, operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selanjutnya nih, kita membahas alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Dalam menjaga wilayah udara Indonesia, TNI AU juga dilengkapi oleh berbagai alutsista canggih. Yang pertama ada NASAMS atau National Advanced Surface to Air Missile System. Nah, cara kerjanya ini sama loh seperti Iron Dome yang dimiliki Israel yang menghancurkan misil musuh di atas langit. NASAMS adalah sebuah sistem pertahanan udara terintegrasi yang menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran di udara. NASAMS juga menjadi andalan TNI AU menjaga langit Indonesia dari serangan asing. Kemampuan ini pun bisa diuji di beberapa medan pertempuran
dan telah digunakan oleh beberapa negara di dunia. TNI AU tentu identik dengan pesawat tempur. Indonesia kini telah membeli 2 pesawat tempur canggih terbaru. Yang pertama ialah jet tempur Dassault Rafale yang dikenal sebagai pesawat yang memiliki berbagai fungsi atau disebut dengan Omni Role. Jet tempur buatan Prancis ini memang serba bisa digunakan untuk pertahanan udara, mencegah musuh masuk ke wilayah, mengawasi wilayah musuh tanpa terdeteksi, membidik sasaran dari jarak yang dinamis, dan melakukan serangan udara dengan presisi. Jet tempur ini juga digunakan sebagai pesawat anti serangan rudal kapal perang. Memiliki kecepatan sekitar 1.389 km per jam. Demi membeli jet super canggih ini, Indonesia mesti merogoh kocek sebesar 115 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun untuk 1 unit pesawat saja. Selain membeli jet Dassault Rafale, Indonesia juga membeli jet tempur F-15X buatan Boeing, perusahaan penerbangan asal Amerika Serikat. Ya, jet tempur ini dapat terbang mencapai 30.000 kaki di udara dengan kecepatan terbang 30.000 km per jam. Hebatnya, jet ini mampu membawa lebih banyak senjata daripada pesawat tempur lain di kelasnya. Selain ini, jet juga dapat meluncurkan senjata hipersonik sepanjang 22 kaki dan berat hingga 7.000 pound. Perlu lo tahu nih, jet tempur F-15X dan jet Dassault Rafale termasuk ke dalam 10 jet tempur tercanggih di tahun 2020. Itu tadi sebagian alutsista canggih terbaru yang dimiliki militer Indonesia saat ini. Setelah mengetahui, kamu jadi semakin bangga dan merasa aman, bukan? Karena kita jadi tahu nih bahwa para prajurit selalu ada dan siap menjaga setiap jengkal wilayah Indonesia. Dan kita juga berharap semoga industri perakitan alutsista di Indonesia bisa berkembang lebih besar lagi, sehingga Indonesia dapat memenuhi kebutuhan penyelidikan alat tempur sendiri, bahkan bisa menawarkannya ke negara-negara lain. Jika lo punya topik seru lagi mengenai teknologi, lo bisa banget nih share di kolom komentar seputar teknologi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan lo juga bisa share video ini jika bermanfaat. Tonton juga video rekomendasi lainnya di kolom description dan layar video. Sekian dari seputar teknologi. See ya and have a nice day.